tuh nggak perlu sering-sering beliin aku barang-barang kayak gini. Lebih baik kita tuh berhemat, jangan boros-boros. Kenapa sih? Jadi kamu nggak suka aku kasih hadiah? Enggak mas, enggak, bukan gitu. Aku tuh cuma berusaha bikin kamu bahagia ya. Bukannya kamu malah berterima kasih, tapi malah bersikap kayak gini. Istri macam apa kamu ini, hah? Kamu itu memang menantu gak tahu diri ya. Boros dan suka mengalurkan uang Dimas. Anissa, sudah berapa banyak kamu haburin uang Dimas? Ma, aku nggak pernah ngelakuin apapun itu, Ma. Aku mohon Mama percaya sama aku. Mana mungkin kami percaya sama kamu? Karena kami lebih percaya kepada Dimas. Kamu jangan coba-coba sekali lagi manfaatkan Dimas. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan saya usir dari sini. Siapa kalian? Kalian benar-benar nggak tahu diri. Bisanya cuma memanfaatkan kekayaan anak saya. Bapak dan ibu ini ada apa? Memangnya saya nggak tahu. Kalian kan minta belikan barang-barang sama rumah kan sama anak saya Dimas. Pokoknya, mulai sekarang jangan pernah coba minta apapun juga kepada anak saya. Apa maksud kamu bilang ke Mama sama Papa kalau aku ini selalu males-malesan? Aku selalu diminta beliin barang-barang mahal. Kamu yang selalu nawarin dan beliin buat aku. Tapi aku nggak pernah minta dibeliin itu semua. Berjuanglah supaya kamu bisa dipandang baik lagi sama orang tua aku. Walaupun itu mustahil. Harusnya kamu bisa urus perusahaan dengan baik dan benar. Ya, aku udah coba urus, Pak. Justru ini kesempatan aku untuk mengembangkan perusahaan. Ya, tapi enggak. Papa bilang enggak. Papa tetap enggak akan kasih kamu spesial pun juga untuk tambahan modal. Aku butuh uang, Pak, buat ngebesarin perusahaan ini, Pak. Udah berkali-kali Papa bilang kan, Papa nggak akan pernah kasih kamu uang spesial pun juga, bahkan untuk tambahan modal, sebelum kamu menikah. Apa nih maunya apa sih? Bolak-balik nyuruh aku nikah. Tapi giliran aku bawa pasangan aku, Papa sama Mama nggak merestui hubungan aku. Aku udah bawa Feni ke sini loh, Ma. Pak, tapi Mama sama Papa tidak pernah setuju kan? Ya jelas gak setuju lah. Kamu kan tahu sendiri, Feni itu hidupnya terlalu glamor. Dia tuh suka menghambur-hamburkan uang dan foya-foya. Yang ada nanti uang kamu habis sama dia, Dimas. Harusnya kamu cari istri yang benar, yang bisa mensupport kamu dalam bekerja, bukan yang boros seperti Feni itu. Ya udah, Ma, Pak. Aku berangkat kerja. Hati-hati. Bisa-bisanya Bang gak menyetujui permintaan pinjamanku. Aku harus cari kemana lagi tambahan modal. Sayang banget. Padahal ada investor yang mau kerja sama perusahaan aku. Aku harus cari modal kemana lagi? Pagi, Pak. Pagi. Ini laporan yang tadi Bapak minta. Oh ya, makasih ya. Saya permisi ya, Pak. Tunggu. Papa nggak akan pernah kasih kamu uang spesial pun juga, bahkan untuk tambahan modal, sebelum kamu menikah. Kayaknya Anissa bisa nih dijadiin istri. Biar Papa mau ngasih modal ke aku. Iya, ada apa ya, Pak? Nggak ada apa-apa sih. Saya cuma mau bilang sama kamu kalau sebenarnya selama ini tuh saya suka perhatiin kamu. Tapi dulu saya nggak berani untuk ngomong sama kamu. Maksud Bapak apa ya? Saya suka sama kamu. Dan saya mau kamu jadi istri saya. Anissa, kamu mau nggak terima lamaran saya? Maaf, Papa, saya nggak salah dengar, Pak. Nggak, kamu nggak salah dengar. Saya serius, saya suka sama kamu dan saya mau melamar kamu untuk jadi istri saya. Gimana? Tapi saya nggak bisa jawab ini sekarang, Pak. Saya harus pikirin dan obrolin ini dengan orang tua saya. Nggak apa-apa. Silahkan kamu ngobrol dulu sama orang tua kamu, tapi jangan terlalu lama. Tolong kasih saya jawaban. Baik, Pak. Saya permisi. Kenapa Pak Dimas bisa suka sama staf biasa kayak aku ya? Apa dia emang beneran gak punya pacar? Aduh, ini bahkan belum saling mengenal lebih jauh. Ya emang sih Pak Dimas selama ini bos yang baik. Dia juga gak pernah ngomong kasar dan selalu sopan. Tapi gimana ya? Kok kamu tuh beda banget sih yang habis keluar dari ruangan Pak Dimas? Mukanya merah. Apa jangan-jangan kamu lagi jatuh cinta ya sama Pak Dimas? Cie, yang lagi suka tuh kan tambah merah mukanya. Ih, apaan sih kamu tuh? Kamu suka ya sama Pak Dimas? Yang gal kamu tuh apa sih? Suka ngada-ngada deh. Udah, aku mau ke pantry dulu. Aku aus dengerin omongan kamu. Ini kamu nggak bercanda kan, Mas? Kita udah pacaran bertahun-tahun ya. Terus tiba-tiba kamu mau nikah sama perempuan lain. Maksud kamu gimana sih, Mas? Fen, kamu jangan marah dong.
dengerin dulu penjelasan aku. Kamu mau jelasin kalau kamu cinta sama perempuan itu? Enggak, Fen. Aku nggak cinta sama dia. Cinta aku tuh cuma sama kamu. Aku nikah ini hanya supaya aku dapat pinjaman modal usaha dari papa. Papa aku tuh nggak mau ngasih modal usaha kalau aku belum nikah. Ya terus, kenapa kamu nggak nikah aja sama aku? Orang tua aku nggak setuju aku nikah sama kamu, Fen. Mereka nggak merestui hubungan kita. Nggak setuju. Fen, tunggu, Fen. Aku bisa jelasin. Feni, tunggu, Fen. Feni. Wah, terima kasih sayang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wes, ada apa nih? Semangat sekali kelihatannya. Ya, semangat lah, Pak. Kan mau nagih janji Papa. Katanya mau ngasih tambahan modal buat perusahaan. Masalah itu. Tapi kamu sudah dapat calon istri? Udah, Pak. Namanya Anissa. Anissa. Enggak, maksud Papa itu Anissa itu dari kalangan atas atau kalangan bawah? Anissa dari kalangan menengah ke bawah sih, Pak. Oke. Kalau Anissa itu dari kalangan bawah, sebenarnya Papa khawatir juga loh. Nanti jangan-jangan nggak nyambung loh sama kamu. Masalah kamu itu nanti pemilik perusahaan loh. Pak, aku yakin. Walaupun Anissa dari kalangan bawah, tapi dia tuh orangnya baik. Dan dia nggak mata duitan, Pak. Oke. Kalau begitu. Kalau memang kamu yakin dengan pilihan kamu, Papa setuju. Nanti Papa transfer. Makasih ya, Pak. Iya. Ma, oke. Kalau gitu aku pamit. Aku pergi lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Gitu dong. Tapi gimana ya, Pak? Mama itu kok kurang bisa percaya sepenuhnya sama Anissa. Mama itu takutnya Anissa cuma mau morotin Dimas aja. Enggak, Papa tahu sendirilah. Anissa itu kan dari kalangan bawah. Iya sih, tapi kan kita lihat dulu, Ma. Kan kita belum tahu. Biasanya mereka itu kan mudah tergiur oleh harta. Siapa tahu memang Anissa benar-benar baik. Ya juga lah. kita doain Ya udah. aja. Terima kasih ya. Makasih. Makasih ya. Jauh dari Garut. Makasih ya. Makasih ya. Pak Anwar. Makasih. Makasih ya. Makasih. Selamat ya, Mas. Makasih ya. Gak apa-apa, Seng. Biar aku aja. Oke. Mulai sekarang, kamu akan jadi ratu di rumah ini. Aku akan bahagiain kamu. Dan aku bakal beliin apapun yang kamu mau. Aku juga akan sewa asisten rumah tangga. Supaya kamu nggak perlu ngerjain apapun di rumah ini. Mas, aku tuh bahagia banget jadi istri kamu. Jadi kamu nggak perlu ngelakuin hal sejauh itu buat bahagiain aku. Buat aku nikah sama kamu aja itu udah bikin aku bahagia banget. Tapi aku pengen bikin kamu lebih bahagia. Mulai sekarang, kamu nggak usah sungkan atau malu ya. Karena aku kan udah jadi suami kamu. Aku mau kita pergi bulan lalu. Kamu mau kita kemana? Kemana aja asal sama kamu aku udah happy banget. Oh ya Mas, aku beresin barang-barang bawaan aku dulu ya. Kamarnya di mana? Ini kuncinya. Kamar kita ada di atas setelah tangga sebelah kiri. Oh, oke. Aku masuk dulu ya. Ya. Halo. Rencana kita harus tetap berjalan. Aku nggak mau sampai rencana kita gagal. Jangankan setahun, hanya Tuh, kamu lihat nih. Aku sengaja pesen kamar yang view-nya bagus banget. Ah, ya itu bagus tuh. Kamu pasti bakal suka. Yuk. cintamu hanyalah Bagus ya? Bagus banget. Kamu seneng nggak? Senang dong. dirimu karena hati kan tanpamu. Tak ada lagi saya mengatakan apa yang ku menangis. Kejamnya dirimu menangis. Betapa Biar saya aja yang nyapu ya. Gak usah Mbak, biar saya aja. Saya habisnya bingung kalau nggak ngapa-ngapain di rumah. Udah Bu, jangan. Nanti saya dimarahin loh sama Bapak kalau misalkan Ibu yang beres-beres. Itu saya udah siapkan cemilan buat Ibu. Ibu tenang aja ya. Ibu duduk aja di meja. Ya udah kalau gitu tolong lanjutin ya Mbak. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Bapak, Ibu,
Gimana kabarnya? Anissa malah males-malesan main telepon. Anissa, ngapain kamu? Mama, apa? Aku malah gak sadar kalau mama sama papa datang. Silakan duduk. Mau minum apa, Mah, Pa? Air putih aja. Kau duduk sebentar ya. Kayaknya Anissa benar-benar baik deh. Papa tuh jangan cepat ngambil kesimpulan kayak gini. Apa? Ini airnya. Silakan diminum. Aku senang banget. Papa sama mama mampir ke sini. Jadi aku ada kesempatan buat kenal lebih dekat sama mama dan papa. Semoga kerjasama kita bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih, Pak. Amin. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Baik, Pak. Akhirnya impian aku untuk membesarkan perusahaan ini tercapai. Dan kalau proyek ini sukses, impian aku untuk jadi salah satu orang terkaya di negeri ini sudah di depan mata. Hai, Mas. Hai. Mas, tadi mama sama papa kesini loh. Aku senang banget deh. Oh ya, nih, aku beliin baju-baju baru buat kamu. Aku udah pilihin yang paling bagus. Makasih ya, Mas. Kamu baik banget. Oh ya, Mas, aku boleh nggak kerja di kantor lagi? Enggak. Kamu nggak usah kerja. Ngapain lagi sih kamu kerja? Mas, habisnya kalau nggak ngapa-ngapain di rumah aku bingung, Mas. Aku biasanya kerja. Nggak usah, Nisa. Aku memang sengaja bikin kamu di rumah nggak ngapa-ngapain. Karena aku ya memang pengen manjain kamu. Aku cuma ngerasa bosan dan nggak berguna. Pokoknya aku bilang enggak ya enggak. Kamu nggak usah ngapa-ngapain di rumah aja. Titik. Kenapa Mas Dimas jadi ngebentak aku ya? Bu, Wah, bagus benar rumahnya ya, Pak ya. nggak salah rumah ini buat kami. Ya bener dong, Pak. Masa bohong? Alhamdulillah, Bu. Benar-benar Bapak nggak nyangka dapat hadiah rumah seperti ini. Kita ke dalam yuk. Ibu pingin banget lihat dalamnya. Ya, silakan, Pak, Bu. Ayo. Mas, kok kamu baik banget sih sama keluarga aku? Emang kenapa? Orang tua kamu itu sekarang udah jadi orang tua aku juga. Aku bahagia kalau ngeliat keluarga aku bahagia juga. Emang salah ya? Enggak sih, cuma Cuma apa? nggak apa-apa kok. Aku bahagia banget. Nah, gitu dong. Ya udah, kamu temenin orang tua kamu dulu. Aku balik ke kantor ya. Udah, sayang. Kamu hati-hati ya. Apa? Dimas beli rumah baru. Pak, iya Pak. Dimas itu beli rumah baru untuk keluarganya Anissa. Iya Pak. Papa tahu sendiri lah. Pasti Dimas itu kebujuk rayu sama mulut manisnya Anissa. Makanya dia mau aja suruh beliin rumah. Oke Pak. Memang deh, kalau Mama bilang keluarganya Anissa itu pasti mau morotin Dimas. Kalau gitu, kita harus buru-buru tanya sama dia. Jumpa. Iya, ya. Saldo rekeningnya semakin kesini semakin berkurang. Transaksi ke satu rekening secara terus-menerus. Jangankan setahun, hanya sedetik. Mas, Hai, sayang. hai. Hai. Kamu udah pulang? Udah dong. Nih, aku bawa hadiah buat kamu. Mas, kamu tuh nggak perlu sering-sering beliin aku barang-barang kayak gini. Lebih baik kita tuh berhemat dan boros-boros. Kenapa sih? Jadi kamu gak suka aku kasih hadiah? Enggak mas, enggak, bukan gitu. Aku tuh cuma berusaha bikin kamu bahagia ya. Bukannya kamu malah berterima kasih, tapi malah bersikap kayak gini. Istri macam apa kamu ini, hah? Mas, maksud aku nggak kayak gitu mas, bukan kayak gitu. Aku makasih. Mas, maafin aku. Pasti mas jadi salah sangka sama ucapan aku. Mas, ini kopinya. Mas, ini tuh udah malam loh. Jangan kerja terus, kamu harus istirahat. Iya, bentar lagi. Apa nih mas? Ini tiket buat aku meeting sama klien ke Bali. Oh, kamu ke Bali? Kok kamu nggak bilang aku sih? Kalau tahu gitu kan aku siapin barang-barang kamu. Yaudah sana. Mas Dimas. Ya. Mas,
Itu bapakku. Tadi aku dapat telepon kalau darah tinggi bapakku kumat. Apa aku boleh bawa bapakku ke rumah sakit? Ya udah, kamu bawa sana. Masukin bapak kamu ke ruangan VIP ke rumah sakit yang paling bagus ya. Nanti uangnya aku transfer ke rekening kamu, oke? Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan bapak saya, Dok? Ya, dari hasil pemeriksaan, kondisi Pak Dayat sudah mulai stabil. Tapi saran saya sebaiknya Pak Dayat harus tetap dirawat di rumah sakit ini. Supaya nanti lebih gampang untuk kontrolnya. Terima kasih, dokter. Baik, sama-sama. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Saya maafkan Bapak. Untuk Bapak sudah merepotkan kamu. Udah, Pak. Gak apa-apa. Yang penting Bapak sehat dulu. Oh iya, jangan lupa bilang terima kasih sama Mas Dimas. Karena dia yang udah bayar biaya rumah sakitnya. Iya Pak, nanti kalau Bapak udah sehat, Bapak jangan makan makanan yang bikin gak sehat. Harus kurangin kopi, terus banyakin olahraga. Iya, Bu. Bapak, Ibu, Nisa pulang dulu ya. Sekalian mau ambil baju. Hati-hati ya, Nak. Iya Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Loh, Mama, Papa, ada di sini. Udah deh, kamu gak usah pakai basa-basi segala. Kamu udah mulai keenakan kan tinggal di sini. Apa-apa semua ART yang kerjain. Kerjaan kamu cuma jalan-jalan aja kan? Jalan-jalan, Ma. Aku bukannya jalan-jalan. Aku baru pulang dari rumah sakit. Bapakku sakit. Dimas mana? Mas Dimas pergi ke Bali. Baru aja tadi pagi ada meeting sama kliennya. Ayo kita pulang. Nisa, denger ya. Mama akan terus awasin kamu supaya kamu gak macam-macam sama Dimas. Astagfirullah, kenapa aku dicurigain kayak gitu? Ada apa? Gimana aku bisa biasa aja kalau aku jalannya sama perempuan yang luar biasa? Emang sama yang lain kayak gitu? Ya enggak lah, cuma sama kamu aja karena aku kayak gini. Kok pergi gak bilang-bilang ya? Dimas ini gimana sih? Supaya Mama gak kepikiran terus, mending sekarang Mama telepon aja Dimas. Ya? Iya juga ya, Mama telepon dulu ya. Bentar ya. Halo, iya Ma. Halo, Dimas, kamu masa pergi ke Bali gak bilang-bilang sama Mama sama Papa? Kamu ini gimana sih, Nak? Iya, aku perginya juga dadakan, Mas. Dengar ya, Dimas. Mama itu cuma khawatir kalau kamu itu cuma dimanfaatin sama Anissa. Aku baik-baik aja kok. Ya udah, Mama tenang aja. kamu hati-hati ya di sana. Yaudah ya, Ma. Dah. Kayaknya Mama sama Papa udah mulai curiga nih sama Anissa. Siapa? Mama ya? Iya, Mama. Biasa nyariin anaknya. Hai, sayang. Hai sayang, akhirnya kamu pulang juga Mas. Kamu tuh kemana aja sih? Di telepon kok nggak angkat? Kemarin tuh aku sibuk banget. Iya, sayang. Maafin aku ya. Klien aku juga nggak bisa ditinggal. Aku bawain oleh-oleh buat kamu. Nggak suka ya? Enggak kok, aku suka. Cuman aku kaget aja. Oleh-olehnya sebanyak ini. Terus, papa kamu gimana? Udah dirawat di rumah sakit yang paling bagus kan? Di ruangan VIP? Udah kok Mas. Sekarang juga hari ini udah boleh pulang. Bapak udah baik-baik aja sekarang. Baguslah kalau gitu. Ya udah, sekarang kamu tengokin bapak kamu, terus kepulangan dia. Kalau gitu aku berangkat dulu ke rumah sakit. Oke, hati-hati ya. Oh iya, ini nggak usah dibawa. Oh iya. Biar aku pegang aja. Waalaikumsalam. Ma. Kamu ngapain sih nelfon kita terus nyuruh datang ke sini? Aku tuh pusing sama kelakuan Anissa. Dia jarang ada di rumah. Terus Anissa pergi kemana dong? Padahal aku tuh udah bawain oleh-oleh loh, sesuai permintaan dia. Tapi dia malah nggak ada di rumah untuk menyambut kepulangan aku. Aduh, ya ampun. Oleh-oleh sebanyak ini? Ini sih namanya pemborosan. Tuh kan Mama udah bilang sama kamu, Anissa itu cuma mau morotin kamu doang. Apa Anissa juga sering minta dibeliin barang-barang lainnya? Iya, Pak. Sebenarnya dari awal tuh Anissa minta dibeliin ini itu. Dia juga udah nggak mau kerja. Dia maunya di rumah ada asisten rumah tangga yang ngerjain semua pekerjaan rumah. Dan dia juga minta dibeliin rumah buat orang tuanya. Beli rumah? Terus beli apa lagi? Kemarin bapaknya masuk rumah sakit. Dia minta dirawat di rumah sakit yang mahal di ruangan VIP. Tabungan aku tuh hampir habis loh gara-gara itu. Aduh. Ini sih keterlaluan. Pokoknya lihat aja, Mama pasti akan ngelabrak dia. Mama nggak akan tinggal diem. Hati-hati Pak. Alhamdulillah. Aku senang banget Bapak udah baik-baik aja. Tapi Bapak harus banyak istirahat. Iya, Nisa. Bapak juga mau istirahat ya. Halo Anissa. Kamu di mana sih? Dari siang ditungguin nggak pulang-pulang. Cepetan, pulang sekarang juga. Iya Mah, sebentar lagi Nisa pulang ya. Anissa di mana? Nggak tahu sekarang di mana. Sebenarnya ada apa sama Mama? Kenapa bisa semarah itu sama aku? Ya sudah, kamu cepat tinggal.
ya. Iya Pak, Bu. Nisa pamit pulang ya. Iya, nah hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Pa. Nisa, kamu itu memang menantu gak tahu diri ya. Boros dan suka menghabiskan uang Dimas. Anissa, sudah berapa banyak kamu haburin uang Dimas? Pa, Ma. Maksud Mama sama Papa tuh apa sih? Aku nggak ngerti. Udah deh, kamu tuh gak usah pura-pura. Sudah cerita semua sama Mama. Ma, aku nggak pernah ngelakuin apapun itu, Ma. Aku mohon Mama percaya sama aku. Mana mungkin kami percaya sama kamu? Karena kami lebih percaya kepada Dimas. Dimas itu sudah cerita semuanya. Dimas itu lelah. Karena kamu selalu minta barang-barang branded, barang-barang mewah. Bahkan, kamu minta kepada Dimas supaya dibeliin rumah untuk orang tua kamu. Semua itu pemberian dari Mas Dimas. Aku nggak pernah minta apapun itu, Pak. Mulai hari ini, semua ART sudah Mama pecat. Dan Mama mau kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah ini. Dan satu hal lagi, kamu jangan coba-coba sekali lagi manfaatkan Dimas. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan saya usir dari sini. Cabutkan itu. Ya Allah, kenapa Mama sama Papa nuduh aku jadi istri yang cuma manfaatin suami aku? Mas, apa maksud kamu bilang ke Mama sama Papa kalau aku ini selalu males-malesan? Aku selalu diminta beliin barang-barang mahal. Ya kan memang begitu kenyataannya. Tapi aku nggak pernah minta dibeliin itu semua. Kamu yang selalu nawarin dan beliin buat aku. Anggap aja kamu emang manfaatin aku. Tega banget sih Mas ngomong kayak gitu sama aku. Anissa, udahlah, nanti juga kamu bakalan ngerti kok. Aku butuhnya penjelasan sekarang. Aku nggak mau dipandang buruk sama orang tua kamu. Berjuanglah supaya kamu bisa dipandang baik lagi sama orang tua aku. Walaupun itu mustahil. Kenapa Mas Dimas ngelakuin semua ini? Sebenarnya ada apa? Gimana Pak? Bapak sekarang udah sehatan kan Pak ya? Alhamdulillah. Udah, Bu. Alhamdulillah. Ini makan ya buburnya biar tambah sehat. Kalian benar-benar nggak tahu diri. Bisanya cuma memanfaatkan kekayaan anak saya. Bapak dan Ibu ini ada apa? Udah deh, kalian itu nggak usah pura-pura polos. Memangnya saya nggak tahu. Kalian kan minta belikan barang-barang sama rumah kan sama anak saya Dimas. Ibu, Bapak, barang yang ada di rumah ini itu pemberian Dimas. Jangan salah paham. Itu juga atas maunya Dimas. Nggak minta apapun. Udah deh, kemarin Pak Dayat aja minta dirawat di rumah sakit yang mahal. Kalian tuh cuma mau memanfaatkan anak saya aja kan? Iya kan? Pokoknya, mulai sekarang jangan pernah coba minta apapun juga kepada anak saya. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak segan-segan mengusir kalian dari rumah. Mertuanya Anissa ngomong gitu ya, Pak? Anissa? Ma? Pa? Oh ya Anissa, mulai sekarang saya akan tinggal di rumah ini ya. Biar kamu tuh nggak macem-macem lagi sama Dimas. Ma, aku nggak pernah macem-macem dan nggak pernah hamburin harta Mas Dimas. Saya nggak mau dengar apa-apa. Pokoknya saya mau tinggal di sini. Ngerti apa? Kita masuk. Pak Dimas, Ya Pak. Gimana Pak? proyek yang kita kerjakan sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat bagus. Oke. Terus keuntungan bulan ini gimana Pak? Ini aja belum sampai sebulan, perusahaan sudah mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Ditambah lagi gedung yang kita bangun buat cabang yang baru. Itu mungkin bisa segera kita operasikan. Berarti keputusan saya untuk investasi di proyek ini nggak salah dong Pak? Iya, betul. Dan sebaiknya Pak Dimas tambah modal. Berkeuntungan Pak Dimas ini semakin besar. Oke, nggak masalah. Nanti saya akan usahakan tambah modal, ya. Ngapain kamu makan di sini? Saya nggak sudi ya kamu makan di sini. Sini. Tuh. Sana, di sana. Makan di sana. Tapi maaf. Sudah. Sana. Kamu makan di dapur aja. Kenapa Mas Dimas belum pulang? Aku nggak kuat diperlakukan seperti ini sama Mama dan Papa. Mas, jadi kapan kamu mau kenalin aku ke orang tua kamu lagi? Iya, aku lagi nunggu waktu yang tepat. Kapan, Mas? Aku udah sabar banget ya. Bahkan aku juga udah relain loh kamu nikah sama Anissa. Karena waktunya aku udah gantiin dia. Aku bakal bawa kamu secepatnya setelah kita lanjutkan rencana kita ke tahap selanjutnya. Oke deh kalau gitu. Aku setuju. Ya Allah, aku lelah banget hari ini. Mama sama Papa ngasih kerjaan rumah tangga banyak banget hari ini. Diem aja. Ngapain kamu memang di situ? Mah, aku mohon banget Mah. Kasih aku libur sehari aja. Nggak ngerjain apapun, aku capek banget Mah. Enak aja.
Saya nggak bakal izinin kamu untuk istirahat. Habis ini kamu ke pasar, terus beli bahan makanan, terus masak, ya? Ya, benar. Jangan sampai siang ini saya lapar, karena nggak ada masakan di rumah. Ya maaf, Pak. Ya Allah, gimana ini? Aku nggak punya waktu buat istirahat. Yaudah cepetan tuh lanjutin lagi. Seberantakan begitu lagi. Assalamualaikum. Ma? Assalamualaikum. Ma, Pak. Kok kamu bawa Fanny lagi? Fanny udah berubah, Ma. Dia udah nggak kayak dulu lagi. Iya Tante, aku sekarang udah paham kok kalau hidup foya-foya itu nggak baik. Aku tuh sengaja ngajak Fanny ke sini untuk makan siang bareng kita. Supaya Fanny juga bisa lebih dekat sama Papa dan Mama. Tapi makan siang belum disiapin. Anissa belum pulang dari pasar. Padahal tadi Mama tuh cuma nyuruh ke pasar deket sini. Tapi nggak tahu tuh, kok dia belum pulang juga. Pasti dia kelayapan deh. Udah nggak apa-apa Tan, biar aku aja yang masak ya, pakai bahan seadanya yang di kulkas. Iya boleh sih, cuma bahannya nggak banyak. Nggak apa-apa, ya udah aku masuk ke dapur ya Tan. Mom. Syukurlah ibu udah bangun ya. Tadi saya nemuin ibu pingsan di pinggir jalan. Lalu saya bawa sini. Oh ya, perkenalkan nama saya Bayu. Kebetulan saya pemilik dari klinik ini. Terima kasih banyak ya dokter, udah nolongin saya. Mungkin saya kecapean, makanya saya pingsan. Betul. Ibu nggak boleh kecapean lagi ya. Kasihan nanti sama janinnya ibu. Apa? Saya hamil dok. Memangnya ibu nggak tahu? Selamat ya atas kehamilan ibu. Sering dan lebih baik istirahat ya bu ya. Iya, terima kasih banyak dokter. Saya akan segera kasih tahu suami saya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Berapa biayanya ya dok? Nggak usah bayar, nggak apa. Saya ikhlas sama kamu. Iya, terima kasih banyak dokter. Saya pamit. Oh ya, ibu nggak bisa pulang sendiri ya. Jadi lebih baik saya antar. Om baru tahu loh. Ternyata kamu itu bermasak. Nikmat sekali ya. Makasih ya Om pujiannya. Kalau diingat-ingat, Om jadi nyesal. Kenapa dulu Om gak setuju Dimas nikah sama kamu? Padahal kamu itu cantik, baik, dan pintar masak lagi. Ma, Pak, Mas, perempuan ini siapa? Udah deh, udah. Kamu tuh gak usah banyak tanya. Kamu sendiri tuh dari mana? Kok jam segini baru pulang? Kamu sengaja ya? Biar kamu gak kerja di rumah. Iya kan? Ma, gak kayak gitu, Ma. Sebenarnya tadi tuh aku... Kamu jangan banyak alasan. Baru berapa hari dulu urus rumah, kamu udah berani bolos ya? Pak, dengerin aku dulu, Pak. Udah lah, jangan alasan. Buat selera makan hilang aja. Udah deh. Kami nggak mau lagi dengar alasan kamu. Dimas, kayaknya kamu harus didik istri kamu deh. Beri dia pelajaran. Anissa, mulai sekarang, kamu jangan tidur lagi di kamar aku. Kamu tidur di kamar asisten rumah tangga. Mas, aku mohon, Mas, jangan lakuin itu sama aku. Cukup. Ayo, Pak. Ma, sini. Kita makan di luar aja. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Ma. Kenapa aku diperlakukan kayak gini? Padahal aku lagi hamil. Tapi nggak ada yang ngasih aku kesempatan buat bicara. Pokoknya besok aku bakal kasih tahu kalau aku lagi hamil. Bila perlu aku bakal teriak sampai sisi rumah tahu. Mama sih nasi gorengnya dari dulu enak. Juara. Bagi ayam gorengnya, juara. Mas, Pak, Ma, sebenarnya aku hamil.
Hamil anak siapa? Kamu nanya gitu sih, Mas? Ya jelas anak kamu. Kamu kan suami aku. Udah deh, kamu tuh nggak usah ngada-ngada kayak gitu. Kemarin aku pulang telat karena aku itu tiba-tiba pingsan dan dibawa ke klinik. Karena aku nggak enak badan. Dari situ aku tahu kalau ternyata aku hamil. Ya Allah, kenapa nggak ada yang peduli sama kehamilanku? Nyesel aku. Kalau tahu dari awal, lebih baik aku talak Anissa sebelum dia hamil. Apa? Anissa hamil? Seriusan kamu, Mas? Terus hubungan kita gimana dong? Gimana kita menikah? Kamu kan nggak mungkin talak dia kalau misalnya dia hamil kayak gini. Ya sepertinya kita memang harus nunggu sampai Anissa lahiran. Mas, aku tuh capek ya. Aku capek nungguin kamu. Aku udah ikutin semua skenario kamu. Tapi apa? Pada akhirnya aku nunggu kan? Sampai kapan? Kamu percaya dong sama aku. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aku mohon kamu mau bersabar ya. Please. Iya deh. Sini. Tuh, kamu lihat tuh halaman. Pada kotor kan kayak begitu? Bersihin. Pokoknya setiap hari kamu harus bersihin halaman ini sehari 2 kali. Pagi sama sore. Ya? Kenapa harus sampai 2 kali? Makan rumah ini nggak kotor-kotor banget. Jangan pakai ngelawan ya. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi kok dari sini. Tapi jangan lupa, kembalikan semua barang pemberian Dimas. Termasuk biaya rumah sakit bapak kamu tuh yang mahal. Ngerti? Makanya, nggak usah pakai banyak protes deh. Udah kerjain. Itu tuh. Sapu sama pengki. Sana. Buruan, lelet banget sih. Lama banget sih. Padahal kata dokter Bayu aku nggak boleh capek. Tapi aku nggak bisa ngelawan perintah mama. Kamu lagi hamil? Beneran? Kamu siapa? Kenapa sering banget kesini? Aku Fanny, pacarnya Mas Dimas. Kamu tahu Mas Dimas itu suamiku kan? Asal kamu tahu ya, aku pacaran sama Mas Dimas itu jauh sebelum kalian menikah. Ya, karena dulu aja tuh orang tuanya Mas Dimas gak restuin aku. Karena sikap aku buru-buru. Tapi, ya sekarang udah direstuin sih ya. Meskipun begitu, harusnya kamu nggak boleh ganggu dia. Kamu harusnya cari pria lain. Iya, enak aja. Kalau kamu tahu ya, kamu itu dinikahi Mas Dimas biar Mas Dimas tuh cuma dapat tambahan modal, gak lebih. Dan selama ini, Mas Dimas baik sama kamu, terus beliin barang mewah dan mahal itu ya biar image kamu jelek aja. Biar kamu kelihatan sama orang tuanya Mas Dimas tuh pemalas dan cewek matre. Kamu jangan bohong. Itu nggak mungkin. Walaupun Mas Dimas sudah nikah sama kamu, dia masih sering chat aku, transfer uang, bahkan ngajak aku jalan-jalan ke Bali. Saldo rekeningnya semakin kesini semakin berkurang. Transaksi ke satu rekening secara terus-menerus. Apaan nih, Mas? Ini tiket buat aku meeting sama klien ke Bali. Jadi itu semua untuk Fanny. Kenapa Mas Dimas tega ngelakuin ini sama aku? Cepat atau lambat, kamu bakal tersingkir dari sini. Dan kamu gak akan pernah dapetin cintanya Mas Dimas. Apa benar yang Fanny bilang? Kalau kamu udah rencanain ini semuanya supaya aku dibenci sama orang tua kamu. Emang Fanny ngomong apa ke kamu? Kamu manjain aku, kamu beliin semuanya buat aku. Kamu sengaja supaya aku terkesan matre dan berfoya-foya. Kamu nikahin aku dan kamu jadiin aku alat supaya kamu dapat uang modal tambahan dari papa kamu. Apa itu benar, Mas? Kalau iya, emangnya kenapa? Kamu mau protes, ya? Jahat kamu, Mas. Kalau kamu ngelakuin itu sama aku. Karena aku nggak pernah cinta sama kamu. Buat aku, tujuan aku untuk menjadi orang kaya di negeri ini lebih penting daripada kamu. Enggak kamu, Mas. Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa kamu tega nyakitin aku kayak gini? Lepasin! Ya udah Om, Tante, aku pamit dulu ya. Nanti aku bakal sering-sering main kesini deh. Pasti Tante akan seneng deh kalau kamu main terus kesini. Miss? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kenapa aku makin gak dipedulikan di rumah ini? Dan suami juga mertuaku lebih mempedulikan Fanny.
Kamu nih bisa ngeliat yang bener nggak sih? Kok masih kotor kayak begini? Kamu ulang ya semuanya. Pokoknya kacanya harus bersih. Ma, aku mohon, Ma. Aku itu lagi hamil, aku nggak boleh kecapean. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus ulang bersihin semua kaca di rumah ini. Ngerti? Iya bener dong. Kenapa nih? Perut aku sakit. Udah mau gimana lagi pada kulit Kamu dadah aja. Repotin aja sih. Dok, gimana sama keadaan kandungan saya? Saya minta maaf Ibu ya, karena saya gagal menyelamatkan janin Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin Mama ya, Nak. Mama belum bisa jagain kamu. Saya turut bersuka cita ya Bu ya. Saya janji saya akan rawat Ibu sampai pulih. Terima kasih, dokter. Saya mau pulang aja, dokter. Saya nggak sanggup untuk bayar biaya rawat inapnya. Tapi Ibu nggak bisa pulang sendirian. Lebih baik Ibu saya antar ya. Iya, terima kasih, dokter. Bentar ya. Sampai basah kasurnya. Makasih ya sayang. Ada deh. Teh ini benar-benar mat. Kopi dan tehnya benar-benar pas. Dengan stopin ini nanti dia ngelidikin aku. Iya, apaan sih? Kasih tahu dong. Jangan, Ma, jangan. Ya Allah, gak ada satupun dari mereka yang khawatir sama keadaanku. Bahkan suamiku sendiri. Mas, aku kehilangan bayiku. Ya bagus dong. Itu artinya Mas Dimas bisa talak kamu. Iya, Feni benar. Mulai saat ini, aku talak kamu. Kamu udah bukan istri aku lagi. Gak banget kamu, Mas. Kamu gak nyangka akan denger ini dari kamu. Di hari aku kehilangan anakku sendiri. Hei, kamu gak punya hati ya? Istri kamu aja baru kehilangan bayi, malah kamu talak. Kamu itu siapa? Jangan ikut campur urusan orang ya. Mas, udah gak usah berantem di sini. Aku juga emang udah gak betah tinggal di sini. Mas Bayu, tolong kamu bawa aku keluar dari sini. Biar aku beresin barang-barangku dulu. Anissa, kamu kenapa, Nak? Ada apa Bu? Ibu nggak tahu, Pak. Mohon maaf ya Bu, Anissa baru aja kehilangan bayinya. Dan dia juga barusan ditalak sama suaminya. Tolong kuatkan aku. Bahkan aku dalam menghadapi cobaan ini. Tolong bantu aku untuk menjadi ikhlas menjalani hidup baru. Tanpa ada seorang suami di sisiku. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih. Akhirnya ya Mas, kita nikah juga. Kenapa coba nggak dari kemarin-kemarin aja? Yang penting kan semua akan indah pada waktunya. Dan yang pasti Mama bahagia banget. Soalnya akhirnya kamu menikahi perempuan yang selevel sama kita. Dan Ma, mulai sekarang kita merasa tenang, aman, nyaman. Harus cepet. Iya. Terima kasih ya Pak, Ma. Kita akan segera punya anak. Wah. Biar bisa ngasih papa sama mama cucu. Selamat datang di kantor ini. Semoga Bu Anissa betah kerja di sini. Baik, Pak. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan berkontribusi besar untuk perusahaan ini. Saya senang dengan semangat Ibu dan saya tunggu kontribusinya. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus cari tahu kenapa perusahaan kita merugi terus. Mas, kok belum berangkat kerja? Dari mana sih? Belanja lagi ya? Penny, aku nggak suka ya. Kamu kembali ke sifat asli kamu yang boros dan suka foya-foya. Udah deh, nggak usah banyak protes. Perusahaan aku tuh lagi krisis. Kamu malah menghambur-hamburkan uang. Mas, tugas suami itu kan emang ngebahagiain istri. Emang benar-benar nggak tahu diri ya. Tagihan kartu kredit aku tuh sampai ratusan juta. Mulai saat ini, berhenti hidup foya-foya. Halo. Oke, saya ke kantor sekarang.
Kenapa semuanya bisa kayak gini, Pak? Kenapa? Proyek kita itu merugi, Pak Dimas. Karena banyak investor yang menarik sahamnya. Sehingga perusahaan kehilangan banyak uang. Dan bahkan juga penjualan kita menurun drastis di perusahaan. Karena produk kita itu tidak ada yang laku di pasar. Dengar ya, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan semuanya? Hah? Apa? Saya juga nggak tahu kita harus lakukan apa. Sekarang ini hanya kita pasrah aja, Pak. Dan semua ini risiko kita bersama. Dan kalau Pak Dimas memukul saya akan laporkan Pak Dimas ke polisi. Kamu lagi nunggu apa? Ini aku lagi nyari angkot. Kalau udah sore gini jarang tahu angkot. Naik. Beneran gak apa-apa? Gak apa. Berapa kali aku udah bilang sama kamu, stop ngambur-ngamburin uang. Dari kapan aku udah ngomong sama kamu? Sekarang kamu lihat sendiri akibatnya kan? Habis semuanya. Maaf. Ada apa ya? Aku minta maaf. Aku harus menjual semua aset perusahaan dan juga rumah ini. Apa? Kamu mau jual perusahaan dan rumah ini? Dimas, kenapa kamu lakukan semua ini? Ya, aku harus ngelakuin ini, Pak, karena aku harus membayar semua gaji karyawan. Dan aku harus melunasi hutang kartu kredit. Gara-gara Feni pakai belanja habis-habisan. Ini? Pak, aku minta maaf ya. Aku nggak maksud bikin kalian harus ngejual semuanya. Aku cuma nggak bisa tahan buat belanja aja. Aku nggak maksud apa-apa. Semudah itu kamu minta maaf? Boleh, kami akan maafkan. Tapi jelas satu hal, kamu harus mengganti semua yang kamu pakai. Tapi aku punya penghasilan, Pak. Ya kalau kamu nggak punya penghasilan, kamu jangan menghambur-hamburkan uang. Jangan cuma bisanya ngabis-ngabisin duit. Udah berapa kali aku ngomong sama kamu? Udah deh, mulai saat ini aku talak kamu. Kita pisah. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku mohon kamu jangan talak aku. Aku bilang pergi. Aku mohon jangan talak aku. Pergi. Anissa, aku jadi ngerasa bersalah karena udah manfaatin kamu. Padahal kamu wanita yang baik. Ma, Pak, aku minta maaf. Harus aku omongin. Sebenarnya Anissa nggak salah. Dulu aku yang rencanain semuanya supaya Anissa terlihat matre dan males-malesan di depan mama sama papa. Aku sengaja belanjain barang-barang mahal. Setelah itu aku fitnah dia kalau dia yang minta. Keterlaluan kamu, Dimas. Kamu jadi nggak usah berdosa karena dijahatin Anissa selama ini. Dimas, kamu benar berkejam. Kamu sudah membuat kita semua ini jadi berdosa. Mana otak kamu? Maafin aku, Pak. Maaf. Aku memang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mohon maaf, Anissa. Karena selama ini kami sudah jahat sama kamu. Semua ini berawal dari ceritanya Dimas. Dia bercerita ke kami kalau kamu itu orangnya matre, suka barang-barang branded yang mahal. Bahkan kamu minta agar orang tua kamu dibelikan rumah. Sebenarnya itu rekayasa Dimas untuk menutupi hubungannya dengan Hani. Ya, salahnya kami percaya dengan apa yang diceritakan Dimas. Sekali lagi, kami mohon maaf. Iya, Anissa. Mama juga sangat menyesal sekali sudah jahat sama kamu. Harusnya Mama itu mendengar perkataan kamu dan menyelidikinya lebih dulu sebelum menuduh kamu seperti ini. Ma, Pa, Mas Dimas, udah maafin kalian semua. Tapi saat ini aku mau menjalani hidup baru aku tanpa kehadiran kalian. Aku masih trauma karena aku dijebak dan dimanfaatkan sama suami aku sendiri. Maafin aku, Anissa. Aku benar-benar menyesal. Sudahlah, Mas. Aku sudah melupakan semuanya. Oh iya, aku mau mengembalikan rumah ini. Kebetulan juga kami memang sudah bersiap untuk pergi. Enggak, Anissa. Kamu nggak perlu sampai seperti ini. Kalian bisa tetap tinggal di sini. Lagian ini juga udah jadi rumah kalian kok. Gak apa-apa, Mas. Memang sudah seharusnya dikembalikan. Karena kita kan memang udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Nah, maaf ya, aku baru bisa kembali rumah ini sekarang. Karena aku belum ada uang untuk kontrak rumah yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bayu. Yuk, kita pergi. Pak, Bu, ayo kita pergi sekarang. Kami pamit dulu ya. Kita bisa bertemu lagi nanti. Anissa, tolong kamu pikirkan sekali lagi. Dimas kan sudah mengakui kesalahannya. Dan saya yakin
Dimas pasti bisa jadi suami yang baik buat kamu. Kita harus pergi. Loh, Mas, kenapa kamu bawa kita ke rumah kamu? Anissa, kamu mau nggak tinggal serumah sama aku? Hah, maksud kamu? Aku jatuh cinta sama kamu, Anissa. Aku pengen nikah sama kamu. Aku pengen kamu jadi istriku. Maaf, Mas. Aku masih trauma. Nggak mau kalau cuma dimanfaatin. Tapi Anissa, aku janji aku bakal obatin semua rasa trauma kamu. Dan aku juga janji aku gak bakalan seperti mantan suami kamu. Jadi gimana? Iya. Iya, aku mau. Alhamdulillah. Menikahi seorang wanita itu haruslah didasari oleh komitmen dan tanggung jawab, bukan atas ambisi semata. Seorang istri harusnya ditempatkan di posisi terhormat, bukan malah menjadikan istri sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena rumah tangga yang utuh itu terbentuk dari rasa saling membutuhkan, bukan saling memanfaatkan. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.